Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Selamat datang di sekolah ini di SMP Budi Utomo Surakarta. Selamat bergabung. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini diberi nikmat, sehat, longgar. Nah, di situ bagaimana kalian mempersiapkan untuk pelajaran daring hari ini? Jangan lupa kalian harus tetap semangat, bahagia untuk menambah ilmu dan selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami berdua akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Seperti anak-anak tahu semua, di sini kita sedang melakukan pembelajaran daring dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk itu, perkenalkan kami. Penampu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, nama Mira Mujayana, Sarjana Pendidikan Agama Islam, tempat tanggal lahir Boyolali 12 April 1992, alamat Boyolali, bisa juga pasnya itu di Jampen. Pengampu kelas, saya kelas 7A, C, D, E, dan kelas 8A sampai kelas 8D, yang kelas 9A sampai 9D. Selain Ustazah Mira, anak-anakku semua juga akan diampu oleh saya, yaitu Ilyas Rian Alim atau bisa dipanggil Pak Ilyas atau Ustadz Ilyas. Saya kelahiran Surakarta 23 Juli 97. Ya mungkin tidak terpaut jauh dengan teman-teman anak-anak semua. Kemudian saya bertempat tinggal di Surakarta dan saya mengampu kelas 7E. Berikut akan saya sampaikan kontrak belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dilakukan dari jam 8.15 sampai jam 9.45. Dan itu dilakukan di hari Selasa seperti jadwal yang sudah anak-anak terima semua. Di saat pembelajaran berlangsung, siswa diwajibkan memakai seragam sesuai hari dan pembelajaran pada hari tersebut, seperti pembelajaran di sekolah. Atau kalau enggak, mungkin barangkali ada yang seragamnya belum jadi, atau mungkin pengirimannya belum sampai, ya anak-anak bisa pakai baju bebas dulu, akan tetapi sopan, bergerak, jangan pakai kaos oblong. Kemudian, proses pembelajaran siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin, jujur, dengan didampingi orang tua. Kontrak belajar daring atau PJJ. Di sini saya akan melanjutkan dari Ustadz Ilyas. Selama pembelajaran daring, dalam grup siswa sangat dianjurkan untuk bertutur kata dengan sopan dan santun baik kepada kawan maupun guru mapel dalam grup tersebut. Jadi buat anak-anakku yang saya sayangi, amal sulit di grup itu kalau kalian mau bertanya tentang soal atau bertanya yang lainnya, yang penting jangan menanyakan suatu jawaban. Itu harus memakai bahasa yang sopan, jangan sampai memakai bahasa yang tidak ada sopan santunnya. Terus siswa harus mengumpulkan tugas jika ada tugas pada pertemuan tersebut atau sesuai kesepakatan untuk tugas tertentu. Jadi amal sulit untuk anak-anakku, misalkan hari Selasa itu ada tugas pendidikan agama Islam, entah dari Ustadz Ilyas atau Ustazah Mira. Nah, pada saat itu juga kalian harus mengumpulkan, oke? Itu ya anak-anakku semua. Sudah difahami ya? Oke, sekarang ini juga masih terkait dengan pembelajaran kita. Di sini berkaitan dengan penilaian yang akan kami lakukan kepada anak-anakku semuanya. Ketentuan penilaian bisa dilihat dalam tampilan. Itu kami menggunakan dari kehadiran anak-anak semua. Ya, jadi jangan lupa setiap menyaksikan tampilan ataupun pembelajaran secara online ini, anak-anak harus absen, jangan sampai lupa absen, ya, karena itu penting. Kehadiran kalian akan dihitung dan itu juga masuk ke dalam penilaian.
dengan presentase 10%. Kemudian tugas dan keaktifan, termasuk ulangan harian dan lain-lain. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa dijelaskan tentang tugas dan keaktifan. Presentase dari tugas dan keaktifan adalah 50%. Kemudian juga ada ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester yang masing-masing itu memiliki bobot 20%. Untuk kontrak belajar, mungkin ini terlebih dahulu, dan selanjutnya kami akan memaparkan tentang materi yang akan anak-anakku semua terima selama 1 semester ke depan. Materi kelas 7 yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Kemudian ada hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Selamat datang Nabi kekasihku. Dengan ilmu pengetahuan semua lebih mudah. Itu untuk anak-anak kelas 7. Kemudian setelah ini akan kami paparkan tentang materi kelas 8 dan kelas 9 yang akan disampaikan oleh Ustazah. Untuk materi kelas 8 itu ada 6 bab. Silakan anak-anak nanti dipahami, dicermati, dihayati. Silakan kalian bisa dalam keseharian itu bisa dipraktekkan. Yang pertama itu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Lah, ini terutama buat anak-anak yang saya sayangi. Apalagi kita di lingkungan jamaah ya, jangan sampai mengenal ya namanya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Lah, sholat sunnah itu apa ya? Mungkin bisa dikatakan hal yang sepele. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak mengamalkan, mulai dari hari ini maupun hari esok, ya kita apa? Sholat hanya sholat saja, tidak mengamalkan sholat sunnah. Terus jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Lah, sujud ini ada beberapa macam. Sujud syukur, sujud sahwi, dan lainnya. Nah, silakan di situ anak-anak bisa mempraktekkan sesuai dengan dengan misalkan kalian mendapat suatu bebungah, silakan kalian langsung melakukan sujud syukur. Terus yang terakhir, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, setelah kelas 8 ini, saya akan melanjutkan lagi yang kelas 9. Materi kelas 9 di sini ada 7 bab. Yang pertama, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Lah, kita sebagai orang iman itu harus yakin kalau hari akhir itu pasti akan ada. Yang kedua, jujur dan menepati janji. Yang namanya kita kalau sudah bilang A, ya kita harus bilang A. Jangan sampai kita bilang A, bilang ke temannya, bilang D. Lah, itu namanya tidak jujur. Menepati janji. Kita mungkin sesama teman sudah intinya kencan untuk mengerjakan PR, bukan kencan yang untuk hal-hal yang negatif. Yang namanya menepati janji itu kita harus benar-benar tepat. Misalkan hari itu, jam itu, saat itu, ya kita harus menepati janji. Yang ketiga, langsung ya berarti ya. Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kita sebagai anak jangan lupa ya, kita mempunyai rasa hormat. Jangan sampai kita sebagai anak itu menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik ya. Apalagi terutama sama ibu, emak, mama. Lah, itu sebutannya itu banyak ya. Jadi kita sebagai anak harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Terus taat kepada guru. Lah, guru itu sebagai orang tua yang kedua. Jadi kalau kita di sekolah, kita juga harus punya rasa hormat, sopan santun. Jangan sampai kepada ustadz dan ustazahnya kita berani. Untuk yang keempat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang kelima, dahsyatnya persatuan dan ibadah haji dan umroh. Ya mungkin jujur ya, saya juga belum haji dan umroh. Lah, nanti kita juga belajar bareng-bareng tentang ibadah haji dan umroh.
Terus yang keenam, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lah, bagaimana kita meraih sesuatu itu kita harus optimis. Jangan sampai kita apa? Tidak optimis, ikhtiar. Lah, di situ bagaimana berusaha kita untuk meraih sesuatu. Tawakal. Ya udah, kalau kita sudah optimis, ikhtiar, dan yang terakhir tawakal, pasrah. Nah, disitulah Allah yang akan menentukan. Ya, itu tadi pemaparan mengenai materi, kemudian kontrak belajar, dan juga perkenalan dari kami semua. Semoga dapat membantu anak-anakku semua dalam memahami untuk pembelajaran ke depannya. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin bisa melalui kolom komentar, atau ya mungkin bisa menghubungi lewat HP, WA, yang mungkin nomornya bisa ditanyakan kepada guru yang lain. Mungkin cukup sekian dari kami. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.